Kalian tahu kan, beberapa bulan terakhir ini jagat maya, sosmed, dan bahkan dunia nyata Indonesia lagi heboh-hebohnya. Bukan cuma karena Jule selingkuh atau Ridwan Kamil yang dikabarkan dekat dengan Aura Kasih, tapi karena ada fenomena aneh tapi nyata yang terjadi. Yaitu pengkritik diserang. Betul men, aktivis, akademisi, bahkan influencer yang kritis sama pemerintah, semuanya diserang, semuanya diteror. Mereka semua dapat surprise package yang nggak enak banget. Ada yang dikirimi bangkai ayam, ada yang mobilnya dicoret, ada yang ditelepon dan diteror, bahkan ada yang rumahnya dilempar bom molotov. Ini sebenarnya mereka lagi main petak umpet atau main GTA sih? Gak usah lama-lama, mari kita bahas dan bedah fenomena ini di pembahasan kita, yaitu kritik politik. Let's go! Jadi ceritanya begini nih. Akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026, panggung demokrasi kita dihiasi dengan drama thriller yang lumayan absurd. Masa rakyatnya ngeritik pemerintah malah diteror? Sejumlah kreator konten mengaku mendapatkan teror di waktu yang berdekatan, di antaranya Shirley Anavita, DJ Doni, hingga aktivis Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Pertama, ada DJ Doni, dikirimin bangkai ayam. Nggak cuman itu, rumahnya juga dilempar bom molotov. Santai bet lagi ngelemparnya. Lu kira game GTA? Kedua, ada Shirley Anavita, seorang influencer. Dia dikirimin surat intimidasi, mobilnya dicoret, tulisannya jelek lagi, nggak estetik kayak gambar bocah TK. Kemudian yang ketiga ada Iqbal Damanik dari Greenpeace, sama dengan yang tadi, dapat bangkai ayam. Mungkin ya, mereka mikir para aktivis kita nih suka ayam, ngidem ayam. Tapi kan bisa ngomong baik-baik ya. Bang, butuh ayam nggak? Jangan kritik pemerintah ya, nanti gue kirimin satu kandang. Kan gitu bisa, iya kan? Keempat ada Prof. Zainal Arifin Mokhtar, ya seorang dosen di UGM dan artis yang muncul di video Dirty Vote. Ini lebih level up lagi men terornya. Dia diteror oleh oknum yang mengaku polisi. Gokil nggak tuh, ngancem mau ditangkap. Padahal beliau ini profesor loh, masa ditangkap cuma karena ngomongin sistem politik? Emang mau ngomongin apa lagi men? Beliau ini profesi hukum, profesor hukum. Ngomongin hukumnya wajar. Selain mereka, ada banyak lagi aktivis di Morowali misalnya. Arlan Dahrin ditangkap dengan prosedur yang dipertanyakan sama warga, sampai warga ngamuk di sana. Pokoknya banyak banget. Ini sebenarnya tren baru atau apa sebenarnya? Dulu nih kalau ada yang ngeritik pemerintah, paling banter tuh disomasi doang. Sekarang levelnya udah upgrade men, naik level ke paket bangkai binatang. Saya jadi mikir, ini supplier bangkai ayamnya siapa sih? Bisnisnya laris manis nih. Dan yang aneh, setiap kali kejadian, polisi selalu bilang masih dalam penyelidikan. Ya, ini kan bangkai ayam loh, bukan bom nuklir. Masa nyari pelaku lebih susah daripada nyari pacar di era Tinder sekarang? Nah, fenomena teror-meneror ini nggak bisa dilepaskan dari kondisi politik kita yang sekarang. Ibaratnya demokrasi kita ini lagi masuk angin yang akut banget. Kita punya koalisi pemerintahan yang super duper gendut. Bahkan hampir semua partai merapat kepada penguasa. Oposisi sulit dicari. Kalaupun ada ya cuman seupil. Ini ibaratnya main bola, satu tim isinya 100 orang dan tim lawan cuman 2 orang. Ya jelas kalah lah. Kalau oposisi di parlemen lemah, siapa yang jadi check and balance? Ya kan, nggak ada yang bisa mengontrol kekuasaan. Ya jelas ketika itu terjadi, masyarakatlah yang menjadi penyeimbang itu, teman-teman aktivis, akademisi, dan kita-kita nih yang ngomongin di sosmed. Jadi wajar kalau mereka lah yang jadi sasaran. Ibaratnya kalau air di saluran utama mampet, air akan cari jalan men, di mana ada jalannya di situ mereka mengalir. Nah, ini nih air kritikannya nyari jalan lewat aktivis, lewat akademisi, lewat orang-orang yang kritik di sosmed. Dan yang bikin miris, pemerintah selalu bilang tidak menghendaki adanya intimidasi, minta Polri untuk usut tuntas kasusnya. Yaelah Pak Bu, tapi kok pelakunya nggak ketemu-ketemu? Jangan ya. Pelakunya itu invisible man. Atau jangan-jangan mereka pakai jubah Harry Potter yang tembus pandang.
Inilah akibat jika dalam pembunuhan Munir nggak ketangkep, pelaku pembunuhan Marsina nggak ketangkep, atau pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan nggak ketangkep. Selama semua pelaku itu nggak ketangkep, mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka nih, para aktor-aktor anti kritik ini masih akan tetap sama sampai kapanpun, meneror dan menakut-nakuti orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah atau bahkan mengkritisi pemerintah. Ini bukan cuma soal bangkai ayam, tapi soal pesan yang ingin disampaikan. Jangan berisik, diem aja, terima aja. Itu yang bikin demokrasi kita batuk-batuk, pilek, bahkan sampai masuk angin stadium akut. Akhirnya ya kita juga yang kena sebagai rakyat biasa. Sekarang mari kita tarik mundur ke masa lalu. Kalian ingat tahun 1998? Tahun di mana demokrasi kita lahir dari rahim reformasi yang berdarah-darah. Cerita tentang Ibu Sumarsi, ibunda dari Wawan, mahasiswa yang tewas ditembak di Semanggi 98. Beliau sampai sekarang bertahun-tahun kemudian masih berjuang mencari keadilan dengan aksi Kamisan. Ini bukti bahwa luka 98 itu belum sembuh. Sebenarnya kejadian teror meneror ini pernah kita dapatkan dan mungkin ada kemiripan kejadian 98. Nah, sekarang coba kita bandingkan kemiripan antara era 98 dan fenomena teror meneror saat ini. Dulu nih targetnya itu aktivis yang vokal. Sekarang juga aktivis dan bersuara kritis dan vokal. Bedanya dulu ngomongnya di jalan, sekarang ngomongnya di medsos. Kedua, pola operasi. Nah, dulu waktu 98 penculikan orang yang tak dikenal, yaitu tim Mawar. Sekarang pengiriman bangkai ayam dan molotov oleh orang-orang yang tak dikenal. Sama-sama modus plausible deniability. Negara bisa bilang bukan kami pelakunya, tapi bagaimanapun negara punya tanggung jawab untuk mengawal atau melindungi para aktivis-aktivis kita. Ketiga, efek psikologis. Dulu tahun 98 tujuan mereka melakukan teror itu menciptakan ketakutan massal supaya orang diam. Sekarang juga sama, bikin orang mikir dua kali kalau mau kritik. Nanti dapat bangkai ayam lagi. Ya enggak, selanjutnya orang-orang kayak kita, kayak aktivis-aktivis yang bersuara di sosmed nggak mau lagi mengkritik pemerintah. Akhirnya pemerintah nggak punya check and balance seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat, impunitas. Dulu kasus 98 mandek. Pelaku intelektualnya tak tersentuh, nggak ketangkep sampai sekarang. Dan sekarang, kasus teror aktivis ini juga belum tuntas. Ini mengkhawatirkan karena seolah-olah ada green light bagi pelaku untuk terus beraksi. Karena nggak ketangkep nih siapa aja pelaku-pelakunya dan siapa yang mendalangi perilaku-perilaku mereka teror-meneror. Ini bukan cuma sekedar dejavu, tapi lebih kayak sejarah yang berima. Anjay, berima kayak pantun. Metodenya mungkin lebih modern, lebih digital, tapi niatnya sama. Membungkam perbedaan pendapat, membungkam suara rakyat. Demokrasi kita kayak tanaman. Butuh disiram, butuh dikritik, butuh dipupuk dengan kebebasan berpendapat. Kalau dikasih bangkai ayam, ya matilah, layu, kocak loh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Diem aja, bukan urusan gue. Jangan dong, jangan takut bersuara. Kalau kita semua diam, berarti para peneror ini yang menang. Mari kita terus mengkritik, tapi dengan cara yang cerdas dan terukur. Dukung aktivis, share informasi, berikan dukungan moral. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Kalau lu mau bikin konten kritik, udah bikin aja. Mau ada yang nonton atau nggak ada, bikin aja. Saya aja nih, videonya cuma 8 orang yang nonton. Tapi paling tidak kita bantu menyebarkan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan. Biar mereka nggak aneh-aneh lagi. Apalagi sekarang mereka mau kembali ke pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Dipilihnya lewat DPR doang. Kita jadi nggak punya daya jual. Kekuatan kita jadi nggak ada. Kita harus terus mendesak pemerintah dan aparat untuk serius mengusut tuntas kasus-kasus teror ini. Jangan cuma bilang selidiki, selidiki. Kami akan terus berusaha selidiki. Tapi hasilnya nol besar. Demokrasi itu bukan hadiah pak, bukan hadiah men. Tapi perjuangan yang berkelanjutan. Kalau dibiarkan bukan cuma bangkai ayam yang datang men. Tapi nanti bisa jadi demokrasi kita akan jadi bangkai. Sekian dulu diskusi kita kali ini tentang bangkai ayam, teror aktivis, dan demokrasi yang lagi masuk angin. Semoga video ini bisa membuka mata dan pikiran kita semua. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe channel ini karena kita akan membahas dan menyuarakan kebenaran-kebenaran dan kritikan-kritikan yang kita layangkan kepada pemerintah. Oke? Bye.